Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa dalam acara ibadat tengah minggu Rehoboth Church. Mari persiapan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersama kita katakan, hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Dan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya.
kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Ini setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Bapa. Beri setiap kami tempat Tuhan di dalam hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bersama kita katakan, beri aku tempat. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu. Ku selamanya di hadirat-Mu. Kembali kita katakan, beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis nama kami, tulis nama
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siang hari ini kita kembali akan sharing kebenaran firman Tuhan. Saya terinspirasi dengan sharing seorang tua, umurnya sudah tua, pengetahuannya juga sudah tua. Kenapa umurnya sudah tua? Karena sudah 96 tahun. Kakinya masih kuat, panca inderanya kuat. Suatu waktu beliau sampaikan saya begini, apakah doa, ibadah, puasa menyenangkan hati Tuhan? Saat beliau menyampaikan itu, hati saya sangat tergetar, seakan-akan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, dan saat itu saya mendapatkan suatu pengertian bahwa hikmat surgawi itu lebih mahal daripada emas tua. Kenapa saya langsung bisa mendapat pengertian itu? Karena waktu beliau menyampaikan, apakah doa, ibadah, berpuasa itu menyenangkan hati Tuhan? Selama ini saya banyak dapat pengertian tentang bahwa kita, orang yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, wajib melakukan hukum Kristus. Wajib menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Biar Roh Kudus memberi pengertian kepada kita semuanya, sehingga sharing pada siang hari ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kiranya firman sharing pada siang hari ini biar menjadi berkat bagi kami semuanya. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, agar apa yang hamba sampaikan berasal dari Engkau dan Engkau yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan ada banyak ayat yang saya bacakan, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Ada kalanya firman Tuhan, ya saya harus ngambil dari firman Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu jarang rajin baca Alkitab, mulai hari ini harus rajin baca Alkitab. Ya. Saya bacakan dari Yesaya ayat 1, 10-20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah maya menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat daripada mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jikalau kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kemudian kita akan baca firman di Yesaya 58 ayat 1-12.
Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat kepada Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sampai berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh, inikah berpuasa yang kuhendaki dan menakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentukkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita konfirmasi lagi di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersama-sama di atas tata kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kembali ke pertanyaan di atas. Apakah kita berdoa, beribadah, dan berpuasa sudah menyenangkan hati Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan begitu banyak. Kenapa saya munculkan firman-firman Tuhan dan saya bacakan? Supaya tidak ada perbantahan. Ternyata kita tidak bisa hanya ibadah, kita tidak bisa hanya berdoa saja, atau kita ambil puasa. Semuanya itu baik, ya. Saya juga melakukan itu, gitu. Tapi kita nggak terbatas hanya di sana saja. Kita harus semakin kita beribadah, semakin kita mengerti isi hati Tuhan. Semakin kita berdoa, kita semakin melekat kepada Tuhan. Mungkin kita ambil puasa lagi untuk mungkin kedagingan kita introspeksi dulu terus. Semuanya itu penting, tapi terlebih lagi kita harus membuka kuk. Terlebih lagi kita harus menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, kita hanya dibatasi di situ saja. Saya sungguh meragukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Hari itu waktu pertemuan dengan orang tua tersebut, hati saya bergetar sekali dan saya akan sampaikan Romo, panggilan saya kepada beliau itu karena umurnya 96 tahun, saya panggil Romo. Romo, saya akan sampaikan waktu nanti saya sharingkan firman Tuhan. Kenapa? Karena hati saya bergetar sekali. Saya tergoncang sekali. Saya mendapatkan bahwa inilah hikmat firman. Hikmat firman yang lebih mahal daripada emas tua. Waktu kita mengerti, mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kemarin saya bergumul. Ayatnya banyak sekali begitu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu tidak ada perbantahan bagaimana mereka beribadah. Bagaimana mereka berpuasa. Mereka membawa korban-korban. Dan Tuhan bilang apa? Aku sudah capek menanggungnya. Dan aku jijik. Dan itu bahkan korban-korban itu menjadi sesuatu bau yang tidak baik. Bau yang busuk. Ya. Dan ini menjadi introspeksi diri kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak terjebak ya dalam rutinitas sehingga kita tidak lakukan apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau baca ada beberapa ayat lagi Bapak Ibu Saudara ya. Ya mungkin kita bisa ngambil satu ayat di Yohanes 4 ayat 34. Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya ini menjadi estafet. Bapa memberi visi kepada Yesus, Yesus menyelesaikan, Yesus memberi visi kepada kita menyelesaikan. Jadi ada estafet Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya doa saja, tidak hanya ibadah saja, ataupun kita ngambil suatu pekerjaan-pekerjaan rohani saja. Harus ada tindakan, harus ada sesuatu. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jangan mau dibohongin oleh para pembicara yang seakan-akan perbuatan itu tidak menyelamatkan. Setuju, kita ini di posisi yang sudah diselamatkan Tuhan, kita wajib untuk melakukan sesuatu. Dari perbuatan kita lah, Bapak Ibu Saudara, ada nilai-nilai yang akan kita bawa ke langit baru dan bumi baru. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, ini apa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kembali Matius 5 ayat 16 menegaskan tentang apa? Perbuatan baik. Saya ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara ya. Ini kesaksian ini mungkin 16-17 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Tadi saya coba rewind kembali Bapak Ibu Saudara. Suatu waktu saya mau balik ke Jakarta. Jadi saya harus lewat satu kota. Saya kontak supir taksi bahwa saya akan charter untuk ke airport. Setelah saya dapat, saya di mobil, supir taksi itu cerita, Pak, boleh nggak saudara saya itu mau ikut satu taksi ini? Oh silakan, begitu. Tunggu sekian lama, akhirnya saudaranya datang. Katanya si supir ini bilang saudaranya gitu. Datang dengan tergesa-gesa dengan bau yang ampun, ya baunya ampun sekali begitu. Karena taksi ada AC-nya, jadi kalau memang kotor dan bau, itu baunya akan menyebar kemana-mana begitu. Dalam percakapan mereka, saya tidak yakin bahwa ini adalah saudaranya begitu. Ternyata orang yang dibawa ini itu adalah TKW yang sudah dideportasi selama 3 hari, mohon maaf ya, mungkin bau karena nggak mandi mungkin ya, begitu loh. Dideportasi kenapa? Karena ada sesuatu hal, orang tuanya sakit, dia harus cepat kembali dengan kondisi begitu darurat. Lantas berbincang-bincanglah di dalam pesawat, di dalam taksi. Saya tahu bahwa ini ada masalah tentang tiket pesawat. Kenapa? Karena pesawatnya sudah, saya nggak tahu ya, saya langsung kontak agen di airport, coba cek pesawat Citylink ini tujuannya ke Surabaya, sudah berangkat belum? Sudah berangkat. Wah, saya sampaikan kepada orang tersebut, orang itu stres. Ya, kenapa stres? Karena dia nggak punya uang. Dia hanya dikasih satu tiket dengan uang bayar taksi plus uang 100.000 untuk ongkos begitu, untuk bayar airport tag begitu loh. Saya langsung kontak orang airport, tolong cariin tiket untuk orang ini begitu. Dalam perjalanan, saya bilang sama supir taksinya, saya sudah tahu bahwa dia bohongin saya. Tolong jangan ditagih ya, kenapa? Karena taksi ini saya yang charter, begitu. Apa yang terjadi? Kami sampai di airport, si orang yang bapak ini sudah stres, dia duduk di lantai begitu dengan kondisi stres, karena tiket sudah nggak ada, uang juga sudah nggak ada. Lantas saya tanya sama si bapak ini, Pak, si supir taksi tagih dengan bapak? Iya, dia bilang. Wah, saya bilang, kenapa orang begitu jahat ya? Padahal ini bapak sudah kehilangan pesawatnya, sudah terbang, duit sudah nggak ada, masih ditagih begitu. Nah, lantas saya nongkrong di situ, saya beli minum sambil saya cariin tiket untuk bapak ini. Bapak itu dia lihat saya begini, Pak, bapak malaikat ya Pak, dia bilang begitu. Saya bilang, udah tenang saja ya, nanti tiketnya datang, nanti bapak pulang begitu. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan itu saya pegang dia ya, dalam perjalanan ya saya kasih titip uang, sudah gitu saya antar dia sampai ke pintu masuk, saya bilang tetap kuat ya begitu. Nah dalam perenungan saya, Tuhan kasih saya pengertian begini, kamu sudah menangkan satu desa. Kenapa? Karena si bapak ini dia pasti cerita kepada orang yang dia ketemu. Saya ketemu malaikat, dia bilang begitu. Bapak Ibu Saudara kembali kepada Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saya tidak usah cerita bahwa saya ini orang Kristen. Saya tidak usah cerita kepada dia murid Yesus begitu. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terjebak punya salib gede, tapi kelakuannya nggak benar. Ya, ini penting.
Kita coba lihat di Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa? Tentu perbuatan baiknya. Ya, jadi kalau kita ada di rumah duka, firman ini selalu ada Bapak Ibu Saudara. Jadi perbuatan baik kita lah nanti akan menyongsong kita ke langit baru, bumi baru Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan mau jadi orang Kristen, jangan mau jadi anak Tuhan, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara diinjak orang. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi garam dimanapun kita berada. Biar siang hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan firman yang singkat dan pembacaan ayat firman Tuhan yang banyak, mungkin Bapak Ibu Saudara setelah dengar taping ini, ya mungkin perlu juga baca terus Bapak Ibu Saudara ya, atau dengar ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Agar kita jangan jadi orang Kristen, ya orang tidak melihat terang kita. Orang tidak melihat perbuatan kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini doa penting. Ibadah juga penting, sangat penting Bapak Ibu Saudara. Berpuasa ya bagus juga Bapak Ibu Saudara ya. Karena hari-hari ini supaya kolesterol ya, mungkin banyak penyakit Bapak Ibu Saudara ya. Kita perlu juga berpuasa Bapak Ibu Saudara untuk kita terus mencari maksud Tuhan apa. Kita perlu terus mengintrospeksi diri. Biar siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sharing firman, kita semuanya diberkati. Dan kita mau jadi terang dimanapun kita berada, khususnya menjadi terang bagi keluarga, bagi terang menjadi tetangga, menjadi terang dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan isi hatimu. Biar sharing pada siang hari ini menjadi berkat bagi kami semuanya, dan kami menjadi terang dimanapun kami berada. Biar bangsa Indonesia ini Tuhan dapat melihat terang kemuliaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.